Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu mendampingi dan memberkati kami dalam tugas dan pelayanan kami di dunia ini dengan kasih yang tak berkesudahan. Pada hari Minggu misi ini, kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami dalam setiap karya misi yang kami jalankan. Buatlah agar kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu dan melayani keagungan-Mu dengan hati yang tulus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja semesta merayakan hari Minggu misi ke-97 dengan pesan Paus, hati berkobar-kobar, kaki bergegas, pergi mewartakan Injil. Bandingkan Lukas bab 24 ayat 13-35. Lewat sakramen baptis, sakramen krisma dan ekaristi yang kita sudah terima, kita diharapkan menjadi saksi Kristus, menjadi misioner. Dan saudara-saudari, menjadi misioner berarti kita harus keluar dari diri kita, pergi kepada orang lain di sekitar kita untuk bersaksi, untuk menunjukkan kasih Allah. Memang bacaan hari ini sangat mengena dengan pesan Paus. Kita semuanya disuruh untuk bisa terus mewartakan Injil dengan hati yang berkobar. Kita harus bergegas pergi mewartakan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak sekali lagi untuk bisa menjadi seorang misioner. Kita semuanya anggota gereja adalah misioner. Mari kita mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari kita pasti pernah menjumpai dan mengalami yang disebut sebagai perdebatan. Dari perdebatan tersebut kita membutuhkan suatu jawaban dari lawan debat kita. Jenis perdebatan pun ada macam-macam, baik itu perdebatan untuk menguji pengetahuan lawan maupun perdebatan yang benar-benar untuk mengetahui suatu kepastian atau ketidaktahuan ataupun keraguan
dalam diri kita. Salah satu perdebatan yang sering kita jumpai adalah apakah salah mengejar yang hal-hal duniawi atau apakah hidup kita hanya mengejar hal yang rohani. Hari ini sabda Allah berkisah tentang bagaimana Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Perdebatan mereka berkaitan dengan masalah membayar pajak kepada kaisar. Para lawan Yesus adalah orang Farisi dan Herodian. Siapakah mereka? Orang Farisi adalah orang-orang yang disebut sebagai orang religius dan mereka menolak membayar pajak kepada pemerintah asing. Sedangkan orang Herodian adalah orang-orang yang pada masa itu kemungkinan besar sebagai pengurus sistem pajak di Palestina. Kedua kelompok ini bergabung untuk menjebak Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan orang Farisi dan Herodian hendak menjebak Yesus. Sebab jika Yesus mengatakan bahwa pajak harus dibayar kepada kaisar, maka ia akan kehilangan penghargaan dari kaum nasionalis religius. Tetapi jika Yesus menolak membayar pajak kepada kaisar, ia dapat ditahan sebagai kaum revolusioner politik. Yesus sendiri mengetahui kejahatan hati mereka dan dengan bijak menjawab pertanyaan orang Farisi dan Herodian dengan kembali bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Yesus menghindari jebakan mereka dengan meminta menunjukkan suatu mata uang yang di dalamnya terdapat gambar dan nama kaisar. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Pertanyaan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa kenyataan orang Farisi dan Herodian menggunakan mata uang kaisar dan mengisyaratkan bahwa mereka harus membayar pajak. Tidak berhenti di situ saja. Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Pertanyaan Yesus ini hendak menantang orang Farisi dan Herodian supaya mereka taat juga membayar pajak kepada Allah seperti ketika mereka membayar pajak kepada kaisar. Dari sabda Allah hari ini, apa yang dapat kita renungkan bersama? Tidak jarang dari kita berkata, sudahlah, Allah pasti mengerti kalau kita tidak ke gereja karena kita sedang bekerja. Atau ya sudahlah, Allah pasti tahu kalau karena keadaan mendesak atau sibuk kita tidak bisa berdoa di gereja. Atau Allah pasti tahu kalau kita sudah berniat ke gereja, tapi karena hujan jadi terhalang datang ke gereja. Pernyataan dan perasaan-perasaan kita ini juga menggambarkan sikap kita seperti orang Farisi dan Herodian yang mencoba menjebak Yesus dan berharap Allah memahami situasi kita. Saudara-saudari, justru dalam situasi terdesak, situasi kita tak mampu, situasi kita mungkin sibuk, kita menunjukkan, kita memberi kesaksian bahwa kita dipanggil Tuhan untuk bersatu dengan Dia dalam ibadat-ibadat, dalam sakramen-sakramen. Ini bentuk kesaksian kita, ini misi kita. Karena kita percaya dengan misi kita, kita mencoba mendekatkan banyak orang, melihat pola hidup kita, orang banyak tertarik dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, kembali kita ke Yesus yang menantang kita sebagai yang disebut orang beriman kepada Allah. Sanggupkah kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Dalam kehidupan kita ada 7 hari waktu, dan dalam satu hari terdiri dari 24 jam. Secara umum 6 hari kita gunakan untuk bekerja dan melakukan segala kegiatan kita.
sedang satu hari kita gunakan untuk Tuhan, maka 144 jam untuk pekerjaan kita dan hanya 24 jam untuk Tuhan. Itu pun kalau kita setia menggunakannya. Ini standar umum yang kita gunakan. Pertanyaan untuk kita adalah, sudahkah kita menggunakan waktu itu hanya untuk Tuhan? Kembali ke misi kita, saudara-saudari. Kalau kita mau, kita bisa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat sabda Allah hari ini kita diingatkan kembali. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semoga dengan setia memberikan kepada Allah, kita sudah mewujudkan misi kita di dunia ini. Semoga dengan sabda Allah hari ini dan sebagai hari Minggu misi hari ini, kita diingatkan kembali dengan kewajiban kita. Apa yang bisa ku berikan kepada Allah dalam hidupku. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang ada di surga, begitu besarnya cintamu kepada kami. Maka kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dan dampingilah kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami hanya kepada hal-hal yang duniawi saja, melainkan juga tertuju kepada yang rohani. Semoga kami mengamalkan kebaikan yang kami terima kepada sesama kami tanpa memandang status hidup kami, sehingga kami sungguh mampu menjadi saksimu, menjadi misioner yang kau utus untuk mewartakan kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.